Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, kembali kita lanjutkan kajian kita atau program belajar kita bersama kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibn Qudamah rahimahullah. Kita sudah selesai 3 bab yang pertama. Bab tentang air, kemudian tentang wadah, dan juga tentang bagaimana cara bersuci dari kotoran atau istinja dan istijmar ketika kita buang hajat, baik air besar maupun air kecil. Nah, sekarang kita masuk di bab berikutnya, bab keempat, itu tentang wudu. Jadi setelah beres semua kebutuhan kita, maka barulah kemudian kita bersuci. Babul wudu di sini ada 4 paragraf, ya. Seperti biasa kita harus ingat setiap bab itu apa sih poinnya, gitu kan? Dan di sini beliau bicara tentang wudu. Di paragraf pertama di sini disebutkan la yasihul wudu wala ghairuhu minal ibadat illa an yanuyah. Jadi poin pertamanya itu adalah niat. Wudu dan ibadah lain itu nggak sah kalau nggak ada niatnya. Liqauli Rasuli Allahi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul bersabda, kata Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amal kita itu tergantung dengan niat kita, dan kita akan dapatkan pahala sesuai dengan niat yang ada di hati kita. Ini Rahul Bukhari wa Muslim. Kemudian habis niat, step berikutnya apa lagi? Kita baca summa yaqul bismillah. Jadi kalau mau wudu baca bismillah dengan menyebut nama Allah. Habis itu ngapain lagi? Jadi ini kan bicara tentang cara-cara wudu. Nah, ini karena bukunya sifatnya ringkasan. Jadi kalau kita mau ngajar anak TK, mau ngajar anak SD, ya ini cocok bukunya. Karena seperti yang dikatakan, ini sebenarnya buku pedoman, buku panduan untuk anak SD. Ya, jadi memang dia langsung ke langkah-langkah praktis. 1 ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. Habis baca bismillah ngapain? Yaksil kafai salasan, cuci 2 telapak tangan 3 kali. Habis itu ngapain? Yatamaut wa yastanshiq salasan. Habis itu dia kemudian kumur-kumur dan istinsyak. Jadi masukkan air ke mulut dengan istinsyak 3 kali. Artinya dihirup airnya ke hidung. Yajma' bainahuma bi ghurfah au salasan. Jadi sebenarnya dengan 1 kali cidukan atau 3 kali boleh, ya. Jadi 1 kali ciduk untuk separuh untuk kumur-kumur, separuh tarik ke hidung. Summa yaghsil wajhahu salasan min manabat sya'r. Jadi habis itu ngapain? Ya, dia cuci wajah atau basuh wajah. Apa ukuran wajah itu? Kata beliau di sini ukurannya adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi tempat tumbuhnya rambut di atas kepala, ini bicara batas vertikal, ya. Wajah itu secara vertikal itu batasnya mana? Tempat tumbuhnya rambut kepala ila man hadar minal lihyain wa azzaqan. Jadi kalau dari atas tempat tumbuhnya rambut, gimana kalau misalkan orang yang botak? Orang yang mungkin rambutnya tumbuh agak ke belakang, jidatnya terlalu lebar, ya sewajarnya tempat tumbuhnya rambut normal, sehingga ke bawah itu sampai pangkal tumbuhnya jenggot dan dari dagu hingga pangkal telinga. Wazakan wa ila usul uzunen. Ini berarti kalau secara horizontal. Jadi horizontalnya itu tadi pangkal telinga, gitu ya. Kalau ditarik, jadi telinga ketemu telinga. Habis itu ngapain? Wa yukhallil lihyata in kanat kasifah. Jadi kemudian kalau dia punya jenggot dan lebat jenggotnya, jadi di sela-sela dan diusap saja. Wa in kanat tasiful basyarah lazimahu ghaslaha. Jadi kalau kemudian dia itu tipis gitu kan, cukup dibasuh saja. Jadi kalau lebat tadi di sela-sela, kalau tipis ya sudah. Kemudian yaksil yadai wa ilal mirfaqain salasan wa yudkhiluhuma fi al-ghasl. Nah, kemudian cuci tangan habis itu sampai ke batas siku dan
sebanyak 3 kali, ya, baru kemudian ngapain? Habis tangannya dicuci sampai siku, ya, masukkan ke tempat air. Nah, artinya ciduk airnya, tangan tadi sudah cuci tangan, dicemplungkan, kemudian ngapain? Yamsah ra'sahu ma'al udhunain, yabda' biyadahi min. Nah, jadi kemudian dia usap kepala, ya. Ini teknis wudhu saja. Kemudian dia usap kepala dari mana? Ya. Jadi step ini adalah usap kepala dengan telinga. Mulainya dari mana? Dari depan, dari bagian kepala bagian depan, ya. Summa yamuruhuma ila qafah. Qafah itu artinya tengkuk. Jadi ditarik ke belakang. Habis itu ngapain lagi? Summa yurduhuma ila muqaddimah. Jadi ke depan lagi ditarik, dibawa ke dari belakang, tarik lagi ke arah depan. Habis itu dia cuci kaki, kemudian sampai kepada mata kaki ilal ka'bain 3 kali. Yudkhiluhuma fi al-ghasl wa yukhallil asabi'ahuma. Habis itu kemudian di sela-sela jari kakinya itu. Habis itu baru kemudian yarfa nazarah, menengadah ke langit, fayaqul, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Itu rukun wudu. Jadi paragraf pertama itu bicara rukun wudu yang menjadi hal yang kalau nggak dilakuin maka nanti batal wudunya atau tidak sah wudunya. Baru kemudian paragraf kedua, wal wajib min zalik, bicara wajib atau hal-hal yang wajib dikerjakan dalam wudu. Apa saja? Ada niat, kemudian al-ghasl. Oh, atau tadi yang itu seluruhan, ya, yang ini beliau perinci. Ada niat di situ, kemudian ada mencuci atau membasuh anggota wudu 1 kali, gitu kan. Ma khala al-kafain, selain atau kecuali telapak tangan. Habis itu ngapain? Masuk ras kullah, kepala diusap seluruhnya. Nah, yang menjadi wajib wudu juga adalah tartibul wudu ala ma dzakarna. Jadi itu dikerjain pakai urutan, nggak boleh kaki dulu, kemudian yang kedua tangan gitu ya. Urutannya seperti tadi. Wa la yakhir ghasl adhi ala hatta yanshaf ma qablahu. Dan kita nggak boleh kemudian menunda gitu kan, atau memberikan jeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi kalau misalkan wudu, qadarullah kerannya mati masih basah, ambil air di bak misalkan, bisa, nggak apa-apa. Yang jelas batasan nggak lamanya itu apa? Nggak lamanya adalah jangan sampai atau sebelum mengering. Itu yang wajib. Paragraf ketiga bicara tentang sunnah-sunnah wudu. Al-masnun, apa sunnah wudu? At-tasmiyah, baca basmalah. Habis itu ghasl kafain, usap atau basuh kedua telapak tangan. Habis itu mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq illa an yakuna sha'iman. Jadi disunahkan kita ketika menghirup air ke hidung itu, dan juga istinsyaq ketika mengeluarkan itu benar-benar gitu ya, dihirup, kecuali pas puasa. Kalau puasa ya cukup dicolek saja atau jari dimasukkan ke hidung saja. Wa takhlil al-lihya wal asabi. Jadi menyela-nyela jenggot dan jari jemari itu sunnah hukumnya. Wa masul udhunain, kemudian juga mengusap kedua telinga juga sunnah. Wa ghasl mayamin qabla al-mayasir. Jadi mengusap kanan dulu sebelum kiri itu sunnah. Jadi kalau kiri dulu kanan gimana? Ya nggak sesuai sunnah gitu aja. Tapi dia bukan bagian dari wajib tadi. Wal ghasl salasan, dan sunnahnya juga adalah 3 kali basuhan. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah memberikan tambahan ataupun tukroh ya. Tukroh itu maksudnya dimakruhkan. Jadi setelah wajib ada sunnah, ini yang makruh. Yang makruh itu adalah ziyadah alaiha wal israf fil ma. Kita melakukan atau melebihin bilangan dari 3. Sebenarnya 3 tadi sudah cukup sebenarnya. Dan apalagi kalau misalkan israf, boros pakai air. Ada orang kadang muter keran itu terlalu berlebihan, itu jadi hal yang dimakruhkan dan tidak disukai. Wa yusannu siwak inda taghayyuril fam wal qiyam minan naum
wa inda shalah. Jadi kita juga dianjurkan, ini berarti paragraf keempat ya. Paragraf keempat itu bicara tentang bagaimana yang afdal. Kita dianjurkan bersiwak kalau mulutnya mulai bau, atau ketika kita baru bangun tidur, atau ketika kita mau sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, liqauli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laula nasyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Rasul, kalau sekiranya tidak akan menyusahkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk siwak, ya, sikat gigi setiap kali akan sholat. Ini menunjukkan bahwa siwak itu mustahab, atau disukai atau dianjurkan. Dan kemudian yustahab fi sa'iril awqat illa lis-sha'im ba'da zawal. Jadi juga sebenarnya siwak, ya, siwak itu juga dianjurkan kapanpun waktunya. Cuman ketika mau wudu tadi ditekankan gitu kan. Kecuali kalau memang dia itu orang yang sha'im, berpuasa, dan setelah zuhur itu sebaiknya tidak bersiwak. Kata beliau seperti itu. Baik, insya Allah kita masuk di bab berikutnya tentang bagaimana teknis mengusap khuf di video berikutnya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.